Selamat pagi dan salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang perkoperasian dengan KD mendeskripsikan perkoperasian dalam perekonomian Indonesia. Untuk pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah koperasi, kemudian pengertian koperasi. Selanjutnya ada penggolongan koperasi dan bidang-bidang koperasi. Untuk hari ini kita akan melanjutkan mengenai pengelolaan perkoperasian di Indonesia. Keberadaan koperasi mampu menggerakkan perekonomian nasional dengan menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan. Sesuai dengan asasnya, koperasi yaitu dengan asas kekeluargaan. Untuk mencapai tujuan itu, keberadaan koperasi perlu dikelola secara efisien dan tanggung jawab oleh sumber daya koperasi yang bersangkutan. Nah, siapa saja pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi, kemudian bagaimana upaya pengelolaan koperasi sehingga koperasi bisa berjalan dengan baik, dan bagaimana pengelolaan untuk membagi sisa hasil usaha dalam pengelolaan koperasi. Di dalam koperasi terdapat perangkat organisasi koperasi. Yang pertama adalah rapat anggota atau RAT. Jadi RAT ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Pada saat RAT diadakan, ini dihadiri oleh anggota yang diatur di dalam anggaran dasar koperasi. Kemudian di dalam RAT ini untuk meminta keterangan pertanggungjawaban pengawas dan pengurus koperasi. Kemudian di dalam rapat anggota juga diadakan biasanya minimal 1 kali dalam setahun. Angkat yang kedua adalah pengurus. Pengurus ini dipilih dari anggota koperasi dalam rapat anggota. Pengurus ini merupakan pemegang kekuasaan dalam rapat anggota. Setelah pengurus ini dipilih dalam rapat anggota, maka susunan dan nama anggota pengurus ini akan dicantumkan di dalam akta pendirian koperasi. Masa jabatan pengurus paling lama ini adalah 5 tahun. Sedangkan perangkat yang ketiga adalah pengawas. Untuk pengawas ini dipilih dari dan oleh anggota koperasi juga di dalam rapat anggota. Pengawas ini bertanggung jawab kepada rapat anggota. Kemudian persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ini akan ditetapkan dalam anggaran dasar. Nah, itulah 3 perangkat organisasi dalam perkoperasian. Selanjutnya adalah rapat anggota atau RAT. Di dalam rapat anggota ini menetapkan yang pertama adalah anggaran dasar, kemudian kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, serta pemilihan mengangkat atau memberhentikan pengurus, pengawas, rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan. Selanjutnya, di rapat anggota juga, ini adalah pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Di rapat anggota juga, ini akan membahas tentang pembagian sisa hasil usaha dari pengelolaan koperasi, membahas tentang penggabungan atau peleburan, kemudian pembagian dan pembubaran koperasi. Yang kedua adalah pengurus, ya, perangkat dalam koperasi. Pengurus ini tugasnya apa? Nah, tugas pengurus ini adalah mengelola koperasi dan usahanya, kemudian mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Kemudian menyelenggarakan rapat anggota, kemudian mengajukan laporan keuangan dan bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya, serta menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib. Sekarang wewenang dari pengurus. Wewenang yang pertama adalah mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Kalau misalkan koperasi tersebut mengalami masalah dan dalam kasus hukum, jadi harus diwakili oleh pengurus. Kemudian memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Selanjutnya, melakukan tindakan upaya bagi kepentingan dan manfaat koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota. Selanjutnya, pengurus koperasi ini dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengelola usaha. Pengelola bertanggung jawab kepada pengurus. Jadi setelah pengelola ini diangkat oleh pengurus, maka pengelola ini tanggung jawabnya kepada pengurus. Hubungan antara pengelola usaha dan pengurus
baik bersama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Tugas selanjutnya pengurus ini adalah membuat laporan tahunan. Jadi dalam laporan yang dibuat pengurus ini berisi neraca akhir tahun buku dan perhitungan sisa hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen itu. Kemudian keadaan koperasi serta hasil usaha yang dicapai. Perangkat yang ketiga ini adalah pengawas. Tugasnya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, kemudian membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya yang akan dipertanggungjawabkan di dalam RAT nantinya. Kemudian wewenang dari pengawas. Yang pertama ini meneliti catatan yang ada pada koperasi mengenai dokumentasi atau laporan terkait dengan jalannya koperasi, kemudian mendapatkan segala keterangan yang diperlukan mengenai pengelolaan koperasi, kemudian pengawas ini merahasiakan hasil pengawasannya dari pihak ketiga. Kemudian modal dari koperasi. Nah, modal koperasi ini yang pertama adalah modal sendiri. Nah, di dalam modal sendiri ini terdapat simpanan pokok, kemudian ada simpanan wajib, ada dana cadangan, dan dana hibah. Nah, simpanan pokok ini adalah simpanan yang dibayar pertama kali pada saat masuk koperasi. Ya, kemudian simpanan wajib ini adalah simpanan yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian koperasi. Ini sudah dijelaskan di materi sebelumnya ya mengenai simpanan pokok dan wajib. Kemudian yang kedua ada pinjaman. Ya, pinjaman ini dari mana? Bisa dari anggota, kemudian dari koperasi lain, kemudian dari bank, atau mungkin dari obligasi. Yang ketiga ada penyertaan modal. Nah, penyertaan modal itu apa? Ini adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Selanjutnya adalah sisa hasil usaha atau SHU dalam koperasi. Jadi SHU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurangi dengan biaya pendidikan dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pasal 5 ayat 1 adalah bahwa pembagian SHU kepada anggota ini dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi berdasarkan pertimbangan dasar usaha anggota terhadap koperasi itu. Jadi sesuai dengan asas koperasi itu, yaitu kekeluargaan dan keadilan. Nah, itu adalah sisa hasil usaha. Nah, selanjutnya bagaimana perhitungan atau pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Yang pertama, kata kuncinya ada jasa modal, kemudian ada jasa simpanan, dan jasa anggota. Selanjutnya adalah perhitungan sisa hasil usaha atau SHU di dalam koperasi. Pembagian SHU dalam koperasi ini dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah SHU jasa modal, yaitu perhitungannya ini berdasarkan kontribusi modal anggota yang disetor kepada koperasi yang bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Yang kedua adalah SHU jasa usaha anggota. Perhitungannya ini berdasarkan kontribusi jasa anggota yang telah diberikan kepada koperasi. Nah, contohnya koperasi konsumsi berarti adalah kontribusi pembelian barang atau jasa kepada koperasi. Jadi semakin banyak anggota koperasi ini melakukan pembelian kepada koperasi, ini akan mendapatkan SHU yang lebih besar. Tetapi kalau jarang melakukan pembelian, ya akan dapat SHU jasa modal saja. Yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, kontribusi pinjaman bunga yang telah diberikan kepada koperasi. Artinya anggota ini apabila meminjam koperasi, berarti dia akan membayar bunga kepada koperasi tersebut. Sehingga apa? Nanti SHU-nya semakin dia banyak meminjam, kemudian membayar bunga, maka nanti SHU-nya juga akan semakin besar. Berbeda dengan orang yang tidak pernah meminjam di dalam koperasi itu. Maka dia hanya mendapatkan
SHU jasa modal saja. Kemudian yang ketiga adalah koperasi produksi. Jadi kontribusi hasil penjualan barang atau jasa melalui koperasi. Nah, artinya anggota koperasi ini apabila menjual barang melalui koperasi, ya, dia akan juga akan mendapatkan SHU yang besar juga. Ya, berbeda dengan anggota yang tidak pernah menjual barang atau membeli barang dari koperasi tersebut. Semakin banyak anggota koperasi ini melakukan kegiatan usaha di dalam koperasinya itu, maka dia akan semakin besar mendapatkan SHU-nya karena akan ditambah SHU jasa usaha anggota dengan SHU jasa modalnya. Nah, kita lihat selanjutnya cara menghitung SHU-nya seperti apa. Jadi rumusnya adalah SHU sama dengan jasa modal anggota ditambah jasa usaha anggota. Nah, rumusnya ini. Untuk menghitung jasa modal anggota, ini adalah didapat dari simpanan pokok ditambah simpanan wajib. Dibagi dengan total simpanan seluruh anggota, kemudian dikali persentase jasa modal dikali dengan besarnya SHU yang berjalan. Nah, yang kedua, ini adalah koperasi konsumsi. Nah, maka di sini rumusnya adalah pembelian anggota dibagi dengan penjualan total dikali persentase jasa penjualannya dikali SHU. Nah, ini contoh dari koperasi konsumsi. Nah, bagaimana kalau koperasi simpan pinjam? Nah, berarti jasa anggotanya yaitu pinjaman anggota ini dibagi dengan pinjaman seluruh anggota, ya, totalnya berapa dikali dengan persentase jasa pinjaman itu dikali dengan sisa hasil usaha tahun berjalan atau SHU yang berjalan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dalam contoh bagaimana menghitung pembagian dari SHU itu. Oke, kita lihat contoh soal di sini. Ya, transaksi koperasi aman ini pada akhir tahun 2020. Jadi SHU tahun berjalannya sebesar 150 juta, kemudian simpanan pokoknya ini 10 juta, kemudian simpanan wajibnya ada 190 juta, kemudian penjualannya ini ada 180 juta. Nah, kemudian alokasi SHU untuk jasa modalnya itu ditetapkan 20%. Kemudian jasa anggotanya ini 30%. Andi, ya, sebagai anggota koperasi ini memiliki simpanan pokok sebesar Rp200.000 dan simpanan wajibnya ini Rp3.800.000. Kemudian total belanjanya Andi dalam koperasi itu sebesar 2 juta. Maka SHU yang diterima Andi berapa? Nah, caranya yang pertama harus menghitung jasa modal dulu. Nah, jasa modal itu rumusnya apa? Jadi simpanan anggota dibagi dengan simpanan total dikali persentase jasa modal dikali SHU. Maka kita lihat di sini simpanan anggota. Nah, simpanan anggota ini adalah didapat dari, ya, 200.000 simpanan pokok ditambah dengan simpanan wajibnya Rp3.800.000. Nah, totalnya berapa? Berarti totalnya adalah 4 juta. Kemudian simpanan totalnya berapa di sini? Nah, simpanan total ini adalah simpanan berapa simpanan totalnya? Nah, kita lihat di sini. Nah, simpanan totalnya ini adalah simpanan pokok ditambah simpanan wajib koperasi, yaitu ditetapkan 10 juta ditambah 190 juta. Maka hasilnya adalah 200 juta. Kemudian dikali dengan persentase jasa modalnya. Nah, jasa modalnya ini 20% ya, kita lihat. Nah, 20%. Dikali dengan SHU tahun berjalannya. Berapa SHU tahun berjalannya? Di soal ini ditetapkan 150 juta. Maka kita lihat dikalikan 150 juta. Maka untuk SHU jasa modalnya adalah sebesar Rp600.000. Yang kedua kita cari jasa anggotanya, ya, SHU jasa anggota. Rumusnya apa? Rumusnya adalah pembelian dibagi total penjualan dikali persentase jasa anggota dikali dengan SHU. Nah, kita lihat pembeliannya berapa di sini. Nah, total belanjanya Andi ini sebesar 2 juta. Nah, maka kalau di dalam koperasi berarti kan dicatat pembelian, ya. Jadi pembeliannya ini sebesar 2 juta, kemudian total penjualan koperasi berapa?
Kita lihat total penjualannya sebesar 180 juta. Kemudian dikali dengan persentase jasa anggotanya sebesar 30%. Kemudian dikali lagi dengan SHU tahun berjalan. Nah, berapa ini? Ya, sama nih 150 juta. Nah, maka hasilnya adalah 500.000. Nah, maka didapat ya rumus SHU ini adalah jasa modal anggota ditambah jasa usaha anggota. Maka SHU yang akan diterima Andi adalah sebesar Rp600.000 ditambah Rp500.000. Maka totalnya adalah Rp1.100.000. Oke, cukup sekian materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.